Perkenalkan, nama saya Carlita Maria Nuguakepa, biasa dipanggil Carlita. Saya dari SMPN 2 Buaya Satap. Saya akan membawakan monolog yang berjudul Tuhan, Sempurnakanlah Mimpiku, dengan tema peran generasi muda Nagikeo dalam melestarikan budaya dan membangun masa depan. Topik, pendidikan dan masa depan. Bagaimana siswa dapat mengungkapkan harapan dan tantangan mereka dalam mengejar pendidikan di Nagikeo? Penjelasan konsep pemeran. Deskripsi sumber cerita. Cerita ini diangkat dari kisah nyata seorang anak berprestasi yang memiliki mimpi menjadi seorang dokter, namun ia terlahir dari keluarga yang miskin. Walaupun demikian, ia tidak berputus asa dan membangun tekad untuk terus memperjuangkan mimpinya tersebut. Untuk mewujudkan mimpi besar ini, ia mengharapkan perhatian dari pemerintah serta berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kecerdasan pada diriku. Terima kasih untuk semua prestasi yang telah kurai. Aku menyadarinya berkat campur tangan-Mu. Tuhanku, malam hari ini, aku menghadap Engkau dengan air mata yang terus mengalir. Sedih hatiku, tak dapat kusembunyikan. Apakah salah bila aku bermimpi? Apakah aku tidak pantas? Apakah mimpiku berlebihan? Apakah aku tidak tahu diri? Bermimpi menjadi seorang dokter. Ayahku bekerja serabutan, menopang hidup dari sedikit hasil kebun warisan kakek. Mimpiku terlalu berat bagi keluargaku. Aku anak dari keluarga yang miskin ini. Tuhan, aku tidak mau terus mengeluh. Aku tahu masih banyak keluarga yang mungkin senasib, bahkan lebih buruk nasibnya. Tuhan, kuserahkan semua duka serta harapan ini kepadamu. Bantu aku, Tuhanku. Amin. Carlita, kamu tidak salah. Mamak dan Bapak yang salah. Mamak dan Bapak pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Sudahlah Carlita, sudah larut malam. Mari kita istirahat. Besok, Mama bicarakan dengan Bapak tentang cita-cita kamu ini.
Oh Tuhane, babi virus, pisang penyakit, cengkeh tidak berbunga, harapan tinggal pala. Pala juga belum tahu jantan atau betina. Bapak, minum dulu. Karita di mana? Saya lihat dia selama ini murung-murung terus. Kenapa? Carlita ada di kamar. Dia lagi bersedih, Bapak. Anak kita berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, tapi dia ingin menjadi dokter. Apa? Jangan macam-macam. Kamu pikir kuliah itu biaya murah? Apalagi dokter. Cita-cita aneh-aneh saja. Cita-cita itu boleh, tapi tahu diri juga. Kita nih siapa? Hidup susah begini. Kamu pikir jadi dokter itu macam beli pisang goreng di pasar? Begini Bapak, coba dengar dulu, kita usaha dulu. Saya pikir untuk uang kos dengan uang makan, kalau Bapak berhenti merokok, terus kita kurangi urusan adat dan budaya, pasti cukup. Coba diulang, jangan membuat saya emosi, sangkut paut lagi dengan rokok. Terus biaya kuliah ratusan juta itu mau cabut dari mana? Supaya tahu kuliah kedokteran itu, biar kita jual semua kebun, rumah, dengan kamu sekalipun tidak akan cukup. Begini Bapak, saya dengar dari gurunya Carlita bahwa di kabupaten ada beasiswa untuk anak yang berprestasi yang mau kuliah kedokteran. Kamu pikir kita nih siapa? Urusan begitu harus ada orang dalam. Kamu ada kenal siapa di kabupaten? Jangan aneh-aneh. Hidup ada susah begini, orang lain yang tidak tamat SMP juga bisa hidup. Kita ini biar tidak sekolah, sampai sekarang juga bisa hidup. Terus, kamu mau anak jadi dokter? Besok lusa dia ada suami, kamu pikir dia masih jadi kita punya anak? Hidup terus yang kita? Anak perempuan sudah SMA, itu sudah lumayan. Kalau kamu rasa bagaimana, suruh dia punya guru yang urus kuliah. Kamu pikir Carlita itu Pak Guru punya anak? Kamu hanya tahu lari saja. Kalau urusan adat mau hancur-hancur, rokok bertahun-tahun, kalau kamu tampung, mungkin kita bisa bangun rumah bagus. Saya mau merokok, urus adat, terserah uang saya cari. Kalau urus anak, tahu diri, tidak perlu kita ngemis ke pemerintah. Pemerintah kita yang pilih, sudah selayaknya mereka memperhatikan kita, apalagi generasi muda yang berprestasi seperti Carlita. Mengerti apa kamu tidak sekolah, buta huruf? Kamu juga mengerti apa? Buta huruf juga. Kamu diam. Kamu juga diam.
Ayah, Ibu, maafkan aku. Cita-citaku telah merongrong kedamaian rumah ini. Sungguh, aku anak tak tahu diri, bermimpi setinggi langit, berpijak pada jurang kemiskinan, berpegang pada tiang-tiang rapuh penyangga harapan. Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku gadis kecil dari rumah beratap jerami, menanti hujan dalam tangis di musim semi. Basahi benih-benih mimpi terkubur dalam harapan. Kelak tumbuh berakar nyata di masa depan. Aku gadis miskin anak petani, menggantung mimpi dengan berani. Walau kini terasa perih, tertati akan terus kurai. Aku tunas generasi, tumbuh penuh prestasi. Dihempas badai kemiskinan, mengakarkan asa penuh yakin. Aku gadis negeri, letih terus berdiri, menyulam mimpi dalam sepi. Pada Tuhan segala peri, air mata ini hendak kuhapus bersama sedih hatiku. Air mata hanya untuk mimpi yang telah mati dan terkubur. Masih banyak tangisan yang lebih pilu dari anak negeri lainnya. Tangisan tidak akan mewujudkan mimpiku. Aku akan berjuang menggapai mimpiku. Apapun yang terjadi, aku layak bermimpi dan mewujudkannya. Aku Dokter Carlita, pemimpinku. Perhatikan kami anak negeri. Tuhanku, sempurnakanlah mimpiku. Terima kasih.